Ya, kita kembali lagi bro ke show Timothy Ronald ya. Dan hari ini kita sudah siapkan banyak bro penanya. Tapi sebelum bertanya, kan kira-kira ini sudah geopolitik udah mulai mereda. Trump kemarin bilang bahwa yang pegang Federal Reserve itu orang goblok. Menurut dia harusnya sekarang interest rate di 1%. Goblok dari dulu kayaknya. Mungkin kali ya. Yes. Tapi kalau interest rate 1% bro, wah kita aset itu naik semua kali, terbang gitu tuh. Makanya. Jadi teman-teman buat yang gak paham ya, kalau suku bunga tuh turun, risk aset, kadang kan cash lu jadi 1% basically. Yes. Kalau cash lu turun, aset seperti saham, seperti kripto, waduh itu melambungnya ke bulan bro. Plus juga ya semua aset gitu. Turunan. Iya, semua aset turunan itu terbang. Gimana menurut lo? Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita coba lihat dari SPX dulu kali bro ya. Yap. Kita coba share ke teman-teman. Oke. View kita secara teknikal di SPX itu bagaimana? Technical SPX ya, kita ngomong 13 jam lagi kita dapat yang namanya monthly close bro. Kalau kita emang berhasil close ya nanti malam di atas range 6.000, ya SPX dalam fase yang namanya price discovery. Ya. Kita tahu bahwa pasar saham US ini kayak unstoppable. Orang mungkin bisa ya betting beberapa koreksi ya. Kemarin ketika tarif ya 20%, tapi in the long run indeks itu naik. Ya. Makanya saya nggak percaya dengan tesis orang yang nge-short ya aset yang selalu naik. Michael Burry maksudnya? Ya itu ya kayaknya. Jadi kayak kita harus paham ya, kayak never fight the trend. Ya. Kalau trennya up only, ya up only itu sepanjang apa? Sepanjang dunia ini berdiri. Ya kita nggak bisa ya betting dengan shorting. Apalagi ya kita ngomong ya, dengan keadaan yang ada sekarang, most likely ya akhir tahun ini juga akan ada rate cut yang tadi dibilang Bro Timothy. Ya, jadi suku bunganya tuh lebih murah, orang jadi lebih mau kita ngomong ya berspekulasi. Berspekulasi kata yang tepat. Dan sebenarnya nggak cuman kita ngomong ya S&P ya atau Bitcoin, tapi juga aset-aset risiko lain ya. Kita ngomong cyclical stocks ya, saham yang kaitannya dengan teknologi ya. Itu akan besar ya chance-nya dia untuk mengalami kenaikan. Jadi SPX gimana outlook-nya? Ya a very solid close di monthly chart dan kita lihat 13 jam lagi nih gimana close-nya. Nah dolar tapi kita lihat dolar melemah ya bro ya? Ya. Kalau kita lihat. But that's the point ya. Karena apa? Kalau kita lihat kalau dolar melemah, it means uangnya itu akan mengalir. Karena teman-teman harus paham ya dengan chart di XY ini. Melemah dia tuh. Yes, melemah itu dalam arti kan berarti orang menjual dolar. Iya, betul. Menjual dolar untuk apa? Untuk membeli aset. Asetnya apa aja? Ya ada properti, ada kripto, ada saham. Ya. Jadi a good sign kalau kita ngomong ketika di XY ini mengalami penurunan. Ya kalau bisa sampai level 90. Kenapa? Karena ketika itu terjadi ya orang keluarin duitnya dari dolar bro. Ya, ini buat teman-teman yang gak ngerti di XY naik, orang pindah duitnya ke dolar. Di XY turun, orang cabut dari dolar. Dolar berarti dijual. Kemana? Ya ke aset lain. Ya mungkin juga ke currency lain. Yang kita ngomong currency dari negara yang kuat. Tapi kan enggak. Ya kita ngomong lah. Enggak semua negara punya currency yang kuat. Betul. That's the thing. Ya. Kalau teman-teman mau perhatikan. Jadi kalian harus paham. Di XY dalam fase penurunan. S&P 500 making new all time high. Dan ya aset lain chances gede. Betul. Untuk mengalami kenaikan. Jadi kita kalau lihat sekarang orang mulai optimis ya bro ya di market. Yes. Mungkin kita bisa lihat market Indonesia juga bro ya. Ya. Di komposit itu seperti apa sekarang? Coba kita mungkin lihat IHSG-nya Indonesia. Nah kita lihat ya. Ini gambarannya sebenarnya teman-teman udah kita gambar dari live 4 bulan yang lalu ya. Live 4 bulan yang lalu kita bilang kayak area 6.000 ini ada potensi ya untuk IHSG ini mengalami rebound. Dan ya ini sudah saya ungkapkan momen ya karena IHSG up 20% ya. Dari terakhir kita ngomong ya. Terakhir tuh kita ngomong waktu itu saya inget banget tuh bro. Udah bottoming Maret 2025 tuh ya. Waktu itu saya inget banget saya pakai indikator Bollinger Band. Nah ya saya bilang tuh waktu itu kita udah ada di zona keluar ya Bollinger Band di monthly chartnya. Kita juga ada dalam possible ya trend line di sini. Ya tapi kayaknya banyak orang Indo yang bilang cash aja dulu waktu itu. Tapi pas bottom. Ya biasa bottom. Yang beli cash aja, yang bilang cash aja dulu mungkin
udah lama, mungkin di market lama, tapi uangnya nggak ada. Jadi gitu. Teman-teman mau bilang, oh saya udah lama di market, bla bla bla, beli blu. Where's the money? Tapi bottom ya untuk money talks, bro. Indonesian equity kan ini ya. Iya, Indonesian equity. Kita pun juga investor. Diversifikasi di saat yang iya, dan kita kemarin sempat share juga kan saya sempat share ya bro ya. Di Discordnya Ternak Uang. Coba sini siapa yang di dalam Ternak Uang udah lihat Discordnya? Lihat portofolio saya Indonesian Equity. Kita buka ya. Iya, boleh deh bro, buka aja tuh. No sensor bro. Yes. Kalau influencer kan sukanya ada di sensor-sensor karena biar depositnya nggak kelihatan, ya nggak? Nah, ini nih. Kalau untung rugi di show, lihat tuh. Gak ada sensor. Ya. Ini salah satu sekuritas. Kalau misalnya yang private ya kita nggak bisa buka ya bro ya. Ini sekuritas yang banyak dipakai sama retail. Kalau teman-teman tahu, di sini ada sekitar hampir 9 juta lembar berarti ya. 9 juta lembar salah satu saham perbankan terbesar di negara ini. Gue shareholder di sekuritas ini. Ya kita itu nomor buat member Ternak Uang ya di dalam. Ya kita ngomong ya, ini kan kita juga ada private community buat member Ternak Uang. Betul. Ada juga free di sini ya. Kita ngomong bagian umum, teman-teman yang mau join langsung ke Discord ke sini ya, ke linknya ya. Karena saya setiap hari posting nih. Nah tadi pagi nih, saya posting ini cara melakukan budgeting ke teman-teman ya. Terus kemarin saya posting membuat tujuan finansial. Ya, kemarinnya juga saya posting cara menerapkan persoalan yang finance yang baik dan benar. Jadi memang kita multi asset investor ya kita ngomong. Ya, kita punya exposure ke banyak sekali aset ya, you name it lah, kripto semuanya. Tapi core dasarnya itu memang di fundamental tentang financial. Ya. Betul. Jadi dan kita bahas semuanya. Teman-teman banyak yang nanya, apakah gue masih besar di aset kripto? Jawabannya masih, tapi itu kan gue. Ya, show ini adalah show yang kita mau edukasi orang secara luas. Karena gak semua orang punya preferensi resiko seperti gue dan Bro Kakak. Tapi apakah kita ada aset di luar kripto? Ya tentu saja ada gitu. Gue cover misalnya Indonesian Equity dari 2015 teman-teman. Ya, teman-teman tanya 900 saham yang listed di bursa, mungkin gue bisa jawab semuanya. Satu persatu. Karena itu pekerjaan gue dulu. Ya, gue analisa dari semua. Dari perbankan, consumer, gue tanya gue apapun sahamnya, gue bisa jawab. Gak cuma di Indonesia bro, di luar negeri juga. Kayak kemarin telepon, kasih tau sama apa, gue tahu CEO-nya langsung siapa. Karena itu tugas seorang investor. Nah kita paham banget, gak semua orang tuh investor profesional bro. Setuju? Gak semua orang kayak punya pengetahuan, knowledge base, punya pengalaman juga di industrinya. Jadi ya kalau kalian mau belajar silahkan. Kita juga kasih ya portofolio yang kita lakukan tuh apanya. Tadi kan cuma ditunjukin angkanya, tapi apanya ya. Kita kasih riset juga bro, risetnya kelas. Kalau kalian tahu sell side sekuritas di luar negeri, kita kasih risetnya juga, apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin sebelum nanti kita akan share nanti risetnya di akhir-akhir. Tapi kita akan mulai dulu bro, ke penelpon yang pertama ini. Benar. Ya. Seru nih hari ini. Ayo kita telepon lagi. Cek. Halo? Halo. Ya. Dengan siapa? Sudah connect? Ya, sudah connect. Oke, nama saya Yuli. Saya seorang dokter PNS di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Bisa lebih kenceng gak suaranya? Kurang kencang suaranya. Yuli ya? Kurang kencang? Ya. Ya, Yuli. Saya seorang dokter PNS di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Oke. Ya. Oke, dengan sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, usia 10 tahun sama 7 tahun, dengan income 150 sampai 200 per bulan. Oh, spesialis ini ya? Iya. Di dokter apa kalau boleh tahu? Dokter urologi. Oh, yang ini apa? Masalah kencing-kencing bro. Masalah kencing sama apa? Ginjal juga ya? Kalau nggak salah. Iya betul. Oh, oke. Oke, lanjut. Lalu untuk pengeluaran terboros-borosnya mungkin 40. Oke. Terus untuk aset, dana darurat 500 di RDBU, 100 di gold, di digital gold. Oke. Lalu untuk yang di Bitcoin 2M. Oke. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, ini kan saya mencoba untuk menjadi buyer. Oke. Kalau udah sampai di titik buyer itu, uangnya saya pindahkan. Kalau udah sampai di titik misalnya angkanya di 30M. Oke, ya. Uangnya ini mau saya simpan di mana ya? Oke. Wow, manage WordPress Hostinger.
punya 3 fitur fantastis untuk website kamu. Pertama, ada CDN untuk loading konten secepat kilat. Kedua, ada light speed untuk buat loading websitemu lebih ngebut. Ketiga, ada fitur Object Cache yang buat websitemu 3 kali lebih cepat. Performa website di Google Core Web Vital pasti jadi lebih bagus. Hacker, siapa takut? Ada fitur pendeteksi malware, ada firewall, dan proteksi DDoS. Website sudah pasti aman, SSL langsung aktif dan terinstall otomatis. Semuanya gratis, tis. Plus, proses update dan backup. Oke. Pertama, target untuk mencapai FIRE-nya dengan hitungan kamu kira-kira bisa berapa tahun? Estimasi 5 tahun lagi. Oke, jadi saya sambil jelaskan sebentar ya. Kata teman-teman, FIRE itu Financial Independence Retire Early, ini gerakan di mana orang menabung uangnya dengan sangat ekstrim untuk bisa pensiun dengan rate 4%. Kalau dalam case Yuli ini dengan pengeluarannya 40 juta, betul hitungannya harusnya di sekitar 30M. Nah tapi pertanyaan Yuli, itu uangnya kemana ketika sudah sampai ke 30M? Nah jawabannya seperti ini. Ketika sudah sampai ke 30M, FIRE itu kan ngambil 3-4% ya. Tapi sebenarnya harusnya lebih konservatif sih, 2,5-3%. Karena aset itu ada naik dan turun. Tapi preferensi asetnya apa? Harusnya aset yang lebih stabil. Ketika sudah nyampe di 30M, aset itu harus dibagi. 70% tuh biasanya di equity. Antara indeks atau saham lokal yang sangat compounding. Iya. Supaya kamu bisa sekalian hidup dari dividennya, Yuli. Oke. Contoh, misalnya kamu taruh 10M. Ya kan? Kamu taruh 10M di Bank BCA, itu dividennya 3,36%. Kamu bisa mendapatkan uang gitu kan. Tinggal kamu bagi ya, terus kamu bagi bulanannya bisa dapat berapa. Itu salah satu caranya juga. Jadi nggak harus selalu dari capital gain-nya kamu ambil 3% begitu. Iya. Kamu bisa cari saham yang membagikan dividen. Sebenarnya even kayak 20 miliar pun di BCA kamu bisa dapat dividen, bisa hidup, bisa pensiun itu. Dan 10%-nya lagi kamu bisa taruh misalnya di obligasi yang dalam format USD. Seperti Indon atau Indois. Kamu sekarang gak ada broker luar negeri ya Yuli berarti? Enggak ada akses ke situ. Ya, strategi simpel seperti itu sebenarnya bisa diterapkan. Tapi kan kamu lagi nyerang nih biar cepat nyampe 30 kan? Betul. Kalau kamu benar-benar paham, kamu ngerti apa yang kamu beli, gak masalah ya bro ya? Iya. Atau gimana? Atau kalau bro Karena kurangin dari 2M ya? Ini ya yang dijelasin Bro Timothy tadi ya. Ini kita lihat di layar, nanti mungkin Yuli juga bisa lihat ya. Ada yang namanya dividend flywheel yang mana itu bisa didapatkan ketika kita berinvestasi ke equity market. Iya betul. Dimana kita bisa mereinvestasi dividen yang dibagikan ke dalam saham lagi. Betul. Supaya apa? Posisi kita lebih gede ya, kita ngalamin yang namanya capital gain, kita juga dapat lagi ya dividen yang lebih gede, terus nanti kamu reinvest lagi. Iya betul. Dan ini pun hanya satu ya, bisa dilakukan, yaitu adalah suatu aset yang menghasilkan dividen memang. Aset produktif. Yes, yield positif dalam artian kalau kita lihat tadi ya, Yuli ini masih satu berat banget ya di Bitcoinnya. Bitcoinnya terlalu gede ya. Saran ya mungkin pertimbangkan untuk di trimming. Kalau boleh tahu entry-nya di berapa itu? Entry di 85. Oke lah. 85.000. Ya, jadi ya belum sampai double tapi ya udah lumayan hampir 30%. Jadi ya pertimbangkan ya untuk mulai switching dan mungkin ya bro membangun ke portofolio yang yielding plus. Sesuatu yang kayak ngasilin kamu bisa dapetin yang dividen plus. Gitu ya setuju. Misal gini Yuli. Dividen flywheel. Kamu bisa simple banget itu. Misalnya 30M ya. Sebenarnya gak usah 30M. Dengan 20M aja bisa sebenarnya Yuli. 20M kalau kamu cari yielding dividen 3,36%. Kita kasih contoh ya Bank BCA aja ya. Kita gak usah ngomong dia naik capital gain ya. Tapi dengan 20M kalau kamu taruh sekarang. Kita kan gak tahu nih depannya bagi interim sama yang fullnya kapan. Tapi kira-kira 3,36% dari yang historical. Itu kan kamu mendapat dari 20M. Kamu bisa dapat sekitar 50-an 8 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran kamu 40 juta udah pensiun itu sebenarnya Yuli. Iya. Sesimpel itu sih. Cuman ya memang dokter itu ini bro harus bekerja untuk mendapatkan uang ya. Plus juga sampai kayak usia tua pasti Yuli ini terbatas dengan yang namanya waktu ya. Pasti. Jadi nggak bisa konsen juga dengan market. Jadi mungkin yang terbaik ya buat Yuli cari sesuatu yang income-nya pasif income ya yang mau kamu investasiin. Betul. Kamu nggak tertarik ke hal-hal lain, misalkan punya properti yang disewakan atau apa nggak?
Nggak ada waktu untuk ngurusnya soalnya. Mending yang kayak kalau itu berarti kamu cari passive investing aja kan? Passive investing, kamu cari equity yang menghasilkan produktif, yang kira-kira return on equity-nya grow 15-18%. Kamu cari yang membagikan dividen secara konsisten dan perusahaan yang lebih mature sih. Setuju. Itu aja sebenarnya. Kalau dari indeks nanti kamu kesulitan kapan kamu keluarin 3%-nya. Karena indeks kan naik terus kan. Kamu carinya untuk benar-benar retire buat nggak mikir. Jawabannya 20 miliar di saham BSA udah selesai. Oke, berarti sambil mencapai ke 20M pertama ini paling cepat ya ke Bitcoin itu ya? Kalau kamu benar-benar percaya dan kamu tahu apa yang kamu lakukan, boleh. Kita nggak masalah. Yeah. Mau di barbell juga boleh. Kamu mau indeks sama Bitcoin tuh boleh. Tapi begitu udah nyampe sana baru kamu bagi. Cuman ya kita selalu ngingetin ya kalau kripto itu kan volatilitasnya tinggi. Yeah. Dan apakah siklusnya berjalan atau tidak, kita nggak ngerti. Cuman kan kita lihat ya data historical. Ya. Kalau kripto sejauh ini memang dari halving sebelumnya masih cyclical. Apakah kedepannya akan seperti itu belum tentu juga. Ya betul. Dan still a 50-50 sebenarnya bet. Apakah tentang siklus kripto itu akan berjalan lagi atau enggak. Betul. Cuman ya tergantung karena saya kan orangnya konservatif. Betul. Jadi saya lihat kalau lantar ada potensi loh ya setiap kayak 500 hari setelah halving itu ada koreksi bear market. Ya saya trimming sedikit-sedikit. Cuman balik lagi karena saya konservatif. Setuju. Berbeda juga kalau misalkan Yuli ini orangnya seorang yang saya ngomong ya. Pemberani. Risk taker ya, bukan risk averse. Dan memang pengen ya dapat retirement early. Ya. It's depend on your strategy. Ya. Cuman kan kita jelasin data dan faktanya aja. Cuman itu tadi mungkin gak harus main properti dan sebagainya. Fokus aja di passive investing. Ya. Tambah saham aktif yang bisa ngasilin dividen. Kalau saya itu sih. Yang produktif kan? Yes, produktif stocks. Yeah. That's it, Yuli. Ya, very good tapi ya. Semoga terbantu ya. Very good composition. Ya, terima kasih. Oke. Ini. Berarti kalau lebih detailnya berarti ya ke contohnya misal BBCA langsung aja gitu, nabung aja di situ terus bisa, gitu ya. Bisa. Kan kamu bisa reinvestasi balik dividennya tuh sebelum nyampe ke sana. Iya. Dan itu compound bisa 12-13% harusnya. Tambah dividen lebih lah biasanya. Iya, bisa 14 lah, 14,5. IDR ya, bukan USD ya. Iya, siap. Oke, terima kasih. Oke. Thank you Yuli, keren. W Yuli. Nah, ini ada yang bertanya bro di komentar. Nah, itu kan poinnya. Ada yang berargumen gara-gara keluar dari perbudakan fiat, tapi Timothy masih invest currency USD dan Swiss franc. Nah, ini masih belum mengerti, dia belum paham. Iya. Ya. Ketika fiat itu di basing, kan pertanyaannya oke. Emang lu tahu persenan Swiss franc gue berapa? Bisa aja cuma 1% kan? Ya biasanya cuma buat bayar kredit cardnya kan? Nah, emang lu tahu Swiss franc gue berapa sekarang? Lu gak tahu kan? Jawabannya adalah fiat itu kan dicetak terus. Ya. Ketika lu beli aset apapun, lu mau beli ruko di sana, lu mau beli rumah, lu mau beli itu naik. Cuman kita berdua suka nyari yang paling efisien naiknya. Lu mau beli jam tangan juga naik kok. Iya, cuman nggak semua orang telaten kan? Nggak semua orang telaten. Ya. Gitu. Jadi aset apapun yang lu beli naik. Ya biasanya naik. Scarce and desirable. Kita ngomong ya langka lah. Langka dan dibutuhin tuh pasti naik. Itu kan kayak logika. Lu gak pakai otak aja kayak beli emas tukar fiat lu pasti lu untung selama 10 tahun terakhir. Outperform semua hedge fund. Ya, lu pakai ini deh, properti deh bro. Yes. Lu ngasal aja beli properti gitu. Oh iya. Kemungkinan naik juga. Pastilah. Cuman ya lu bisa ngurus atau enggak itu kan pertanyaannya. Benar, Yuli kan tadi gak bisa ngurus. Betul. Ya kecuali lu kayak bisa nyapu kosan lu tiap minggu gitu kan. Betul. Jadi kita cuma cari yang scarce desirable, yang kira-kira paling apa ya bro disebutnya kita? Praktis ya. Paling praktis lah. Karena gini ya memang satu kamu bisa lah punya judgement ke aset investasinya apa. Dua juga kamu mengetahui investasinya itu apa. Karena gini bro, banyak orang yang tadi seperti dibilang mau properti fine. Ya. Cuman gak semua orang tuh tahu beli properti mana yang bagus. Betul. Ntar salah milih loh. Properti itu problemnya ada problem dengan dealing ya. Karena banyak orang tukang tipu di negara. Bener. Dan jadi pajaknya lebih gede loh properti daripada kalian. Di aset produktif. Seperti contohnya seperti equity market. Equity market kan 0,11 ya teman-teman ya. 0,11 itu final, kamu dividen 10% final juga. Jadi kalau Yuli tadi easy case ya. Gampang. Nextnya. Penelpon kedua. Halo. Halo, dengan siapa namanya? Halo Kak Timothy sama Kak Kalimasada. Saya dari Deriana, 19 tahun. Saat ini
Saya menjembatani ibu saya dalam mengelola bisnis pengepulauan emas perhiasan, emas yang gak ada seratnya atau patah-patah. Ini mau jadi Andrew Susanto nih. Mas Sukim ini. Oke. Saya itu bertugas sebagai yang mengatur strategi, cash flow, manajemen uang, dan pengembangan bisnisnya. Iya. Income usaha kami di bidang emas bisa mencapai 25 sampai 30 juta per bulan, tergantung performa mingguan kami. Oke. Saat ini dana di rekening kami sekitar 45 jutaan. Tapi itu sepenuhnya cash flow. Bukan disebut tabungan mati karena terus bergerak diputar lagi. Gimana? 45 juta cash flow? 45 juta cash flow, jadi gak ada tabungan kan berarti? Oh, nol. Gak ada tabungan. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada yang bisa diperbaiki mengenai perancangan cash flow saya supaya fondasi ke depannya itu lebih kuat? Oke. Cash ya kan. Inventory kamu tuh. Kamu kan pengepul emas. Tulis inventorinya, ukuran asetnya berapa, total asetnya berapa. Tadi mungkin 45 jutanya cash maksudnya. Tapi itu aja cash di neraca bisnisnya harusnya, bukan di pribadi lo. Berarti pribadi kamu gak pegang apa-apa kan sekarang? Iya. Halo Dedi? Iya. Jadi kamu jangan fokus investasi dulu nih. Yes, benerin dulu pencatatan Kamu usahanya. benerin dulu. Cash flow kamu pelajarin.
Kamu tahu nggak cash flow itu apa? Cash flow statement itu apa, tahu nggak? Uang modal untuk diputar lagi kah? Nah, itu kan udah belepotan tuh, bro. Iya. Kamu pelajarin dulu dari 3 statements kamu cari. 3 statement akuntansi itu. Harus bisa nyambung tuh antara dari neraca, ya kan, income statement, sama cash flow tuh harus nyambung dari. Setuju. Siap. Cash flow itu kan ada Thank you, 3, Ko. ya kan? Operating, investing, sama financing. Kamu harus tahu yang mana. Iya. Siap. Harus tahu ya. Kamu tahu depresiasi apa? Tidak tahu kok. Oke, belajar dulu berarti. Iya. Kamu jangan jadi manajer cash flow yang nggak ngerti cash flow, Dedi. Itu Siap. di mana sih usahanya? Di Bandung, Oh, kabupaten. Oke. Ya. Ya pertama ini dulu sih ya. Kamu benerin dulu ini strukturnya, ya rekeningnya dipisahin dulu. Yes, itu dulu. Terus pertama. kamu lakuin pencatatan nggak setiap bulan revenue-nya berapa, pendapatannya berapa? Sering. Saya sering pencatatan di chat GPT. Oke, revenue berapa? Bulan lalu berapa? Mei Apa? Mei Mei berapa berapa? pendapatannya? Ya kamu aja nggak inget kan revenue perusahaan kamu bulan lalu? Dedi, fokus Dedi. Mei Bener. berapa revenue-nya? Ayo. Apa kok gak, ini sinyalnya hilang apa Oh, kok? omset revenue kamu berapa? bisa. Mei berapa omsetnya? Ya, Oh, Mei kemarin 26.500.000. omset. Oh, omset. Enggak, omset mah enggak. Hah? Omsetnya berapa nih? Omset enggak kok. Hah? Katanya income Omsetnya kamu gak 25 sampai saya 30 hitung. juta. Masa omset Ya, 25 juta? Omset berapa itu omset? saya hitung bersihnya. Kalau omsetnya itu saya gak hitung kok. Bersihnya Gimana cara bersihnya omsetnya nggak ada? Kamu tahu hitung bersih dari mana nggak? Net income tuh revenue kamu, ya kan? Kamu kurangin gross profit. enggak bro, dia bahasanya enggak revenue kak. Kamu dapat duit berapa tahun Oke. bulan lalu? Duitnya berapa? Yang masuk ke usaha ini berapa? Kemarin 26.500.000 kemarin. Oke. Nah terus habis itu kamu keluarin beban operasinya berapa? Kayak sebulan tuh keluarin duit berapa? Itu kan kamu dapat. Yang kamu keluarin berapa? Oh iya. Saya 5 juta itu untuk kehidupan. 10 juta itu untuk suruh. Bisnisnya Dedi. Ulang, kita ngomongin bisnis bukan kamu Dedi. Iya. Gini, kamu dapat uang berapa? Kamu dapat uang berapa dari bisnis kamu ini? 26.500.000 bulan kemarin. Oke, ini Kotor tuh kan? bro, kotor. Ini kotor Itu kan? dapat duitnya ya. Bersih. Udah bersih, hitung bersihnya gitu. Nggak, hitung kotornya gimana? Kamu gimana hitung bersih kalau kamu nggak tahu kotornya berapa? Orang tahu kotornya berapa aja bersih bisa salah loh. Enggak, itu bukan haram sama halal duitnya tuh. Bukan. Nggak. Logikanya gimana dari? Kamu bisa ngitung 25 juta bersih tanpa tahu kotornya berapa gimana? Karena bersih itu kan kamu harus kurangin HPP, kamu harus kurangin banyak kan? Iya, biaya operasional itu kan kotornya itu kemarin 1 hari saya ngitungnya 1 hari ya kok. Bulanan dong. 3,5 juta. Enggak, kamu kan kalau mau bandingin omset bulanan ya kan, kalau kamu tahu pengen ya bersih ya, kamu ngomong bersih itu laba bersih. Ya. Ya itu kamu Iya. pendapatanmu kamu kurang beban operasional. Kalau paling gampang ya ngomongnya kamu keluarin dapat duit berapa, Uang keluar bensin, berapa. uang makan begitu. Lah bukan uang makan. Uang Dia nggak paham deh. Jadi nggak paham. Jadi kamu belajar, kamu cari di YouTube ya, accounting for beginner. Siap. Oke, belajar akuntansi ya. Kamu nggak usah investasi, nggak usah ngapain, belajar akuntansi. suruh istighfar dulu ya, bro. Istighfar dulu dari dulu kamu. ya. Hey. Oke. Ya, gugup banget kok. Ya, terima Iya, kasih kok. Thank oke. you banget atas waktunya. Oke. Belajar accounting. Oke. Nah, teman-teman semua belajar. Tapi jangan gini, jangan kalian ketawain dia ya. Iya. Teman-teman jadi bahan pelajaran. Lu usaha gimana ya? Akuntansi itu bahasa. Lu ngomong Indonesia nih. Saya adalah Timothy, ya. Itu tuh bahasanya bisnis gitu loh. Jadi Yes. bisnis itu punya bahasa. Ya. Namanya akuntansi. Kalau lu nggak bisa ngomong bahasanya bisnis, nggak usah Benar, berbisnis ya itu menurut kayak gua. Mending orang bekerja. ini apa? Mau coding tapi nggak tahu language ya.
Tahu nggak tahu uang bos modul? Itu kayak mau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia sih menurutku. Iya. Lebih parah itu. Ya. Jadi nggak apa-apa, tapi dia at least nggak malu untuk bertanya, bro. Ya benar. Dia jadi tahu apa yang harus dibenerin kan. Yes. Gitu. Ya. Jadi tenang aja teman-teman, selama teman-teman ngisi formnya itu benar, kita pasti telepon. Makanya. Iya. Derry ini mungkin ngisinya benar. Benar. Ada buktinya mungkin dia punya, tapi dia nggak bisa menjelaskan. Mungkin dia nggak bisa menjelaskan, dia nggak mengerti juga. Tapi harusnya belajar, ya. Jadi W untuk Derry. Teman-teman harus belajar akuntansi, ya. Kalau mau bisnis. Respect Derry. Ya.